Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Sebelum mulai belajar, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan bahasanya hari ini jadwalnya kelas 2 adalah pelajaran BTQ, baca tulis Quran, hari Sabtu. Kemudian hari ini anak-anak sekalian kita akan mulai membahas di pelajaran 3, yaitu tentang membaca huruf ta, membaca huruf ta sukun dan nun sukun. Yang ada di halaman 21 sampai dengan 29, silahkan dibuka buku paketnya. Oke anak-anak, jika sudah kita langsung mulai. Anak bisa lihat bahwasanya yang pertama tentang tak dulu. Jadi nanti kan ada tak sukun dan nun sukun. Ini ada tak sukun, ada huruf nun sukun. Contohnya ada ini kawat, yang ini gambar awan. Hal penting yang perlu diketahui anak-anak adalah tak ini merupakan huruf ketiga dari huruf hijaiyah, dan tak ini punya sifat khusus, yaitu sifat tak adalah hams. Ya, jadi diingat-ingat, sifat tak adalah hames. Hames itu apa? Hames itu nanti ketika dibaca dia mengandung atau mengeluarkan tambahan bunyi S atau C. Jadi bacanya itu nanti taknya ada suara desisnya, Contoh dalam Al-Quran surat Al-Hab misalnya, tabat yada dan seterusnya. Jadi tabat, setelah taknya dibaca, setelah ada S sedikit, tabat. Salah kalau membaca nggak ada S-nya, nggak ada hamsnya. Tabat yada, salah. Ya, jadi ada S-nya, Jadi tabat. Tapi nggak boleh dibaca S banyak. Tabas itu mah jadi sin nanti. Jadi ta, tapi belakangnya ada hamsnya. Hams itu suara desis. Jadi tabat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya ya. Jadi ingat, dalam baca huruf ta harus ada hamsnya. Kemudian untuk huruf nun juga merupakan huruf hijaiyah. Ini kalau berharokat sukun, nanti suatu saat kita akan kenal nun sukun itu nanti ada bacaan tajwidnya, bacaan idgham maupun ada bacaan idhar. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya pada awal ini tidak bahas tentang tajwid. Tapi anak-anak yang perlu ketahui dalam mengucapkan huruf nun itu mirip dengan huruf ro, posisi lidahnya. Ro, coba ditirukan ro. Ketika mengucapkan ro, lidah kita di atas gigi, di rongga atas. Ro. Kalau nun itu posisinya sama, hanya pengucapannya tanpa getar. Misalnya awan, bukan, tidak boleh dijulurkan awan. Jadi awan. Jadi lidahnya itu, ini gigi depan ya, ini gigi depan, di sininya, di sini ada lidah. Awan. Terasa kan? Lidahnya di belakang gigi depan ini. Awan. Nah, itu tentang nun. Oke, kita baca anak-anak. Pertama dengarkan dulu Ustadz Arifin, baru anak-anak silahkan menirukan. Jangan lupa untuk tak sukun ada hamsnya. Kawat. Oke, tirukan. Kawat. Oke, kemudian awan. Oke, kita lanjut bawah ya. Ustadz Arifin, kemudian anak-anak. Jadi setelah Ustadz Arifin dulu. Aan, alan, uut, bawahnya alun, alat, urut, asin, aman, adat, aman, imut, ayat, ayun, ayan, bibit, batin, balut, bakat, badan, bahan, barat. Baiklah anak-anak, kemudian selanjutnya di halaman 22 masih sama.
Ustadz Arifin akan memberikan contoh latihan sedikit, anak-anak bisa praktekkan nanti di rumah ya. Ustadz Arifin dulu. Ingat pokoknya nek tak ada hamesnya, kalau non lidahnya dia di belakang gigi atas. Ustadz Arifin dulu. Ini ya dari sini ya. Titin, tutut, tamat, tahan, tahun, lalat, taman, lilit, lumut. Nah, itu adalah contoh pembacaan huruf ta sukun dan nun sukun. Anak-anak bisa praktekkan ini latihan di rumah. Kuncinya seperti tadi, kalau tak ada hamasnya, kalau nun lidahnya harus benar. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya, masih sama, anak-anak bisa baca di rumah. Kemudian, nah tadi kita belajar tentang qiraah, kemudian kita lanjutkan dengan belajar kitabah atau belajar menulis ya. Jadi di rumah anak-anak nanti menulis ya, anak-anak bisa menulis huruf hijaiyah yang ada di sini supaya tangannya lemas. Jadi kemampuan motorik, namanya kemampuan motorik itu akan terlatih dengan menulis. Jadi anak meskipun banyak kegiatan online-nya, tapi juga harus rajin untuk belajar menulis karena kalau online kemampuan mengetik itu nanti tidak bisa melatih otot tangan jari yang buat menulis. Tapi kalau menulis, insya Allah jadi terbiasa dan mudah untuk mempraktekannya dalam menulis huruf hijaiyah. Oke anak-anak, Ustadz Arifin nanti kasihkan contoh ya. Semoga bisa pakai ini. Coba sebentar. Oh ini bisa. Jadi yang pertama tentang cara menulis huruf alif sangat gampang ya. Anak-anak nanti mulai dari sini, bawahnya sini ini ditulis 3 kali ya. Jadi ditulis 3 kali. Pertama huruf alif selalu dimulai dari atas. Nah, mohon maaf kalau agak jelek, ini pakai mouse soalnya. Kemudian cara nulis harokat, ada anak yang dari sini, ini contoh salah. Kalau nulisnya dari sini ke atas salah. Yang betul adalah dari atas dulu ke bawah. Nah, pokoknya Arab selalu mulai dari kanan. Kemudian huruf ta, kanan ke kiri, kasih tanda titik 2, kasih sukun. Sukunnya juga dari atas, nggak boleh dari bawah. Gini salah, dari bawah. Yang betul adalah dari atas. Ini contoh yang betul. Nah, ya, dan anak bisa lakukan di rumah. Insya Allah anak-anak lebih rapi dari Ustadz Arifin. Huruf tak sama ya, sampai bawah cuman beda harokat. Cara buat kasroh juga sama. Kasroh selalu mulainya dari sini dulu, dari atas ke bawah gini. Ya. Untuk doma, nah ini doma juga penting. Doma itu selalu dari atas, bukan dari bawah, bukan dari bawah gini, tapi dari atas. Contoh gini. Nah, dari atas, selalu dari atas. Nah, nanti bisa nulis di sini dan di sini. Yang ini juga sama. Bawahnya sini, dan bawahnya sini. Oke ya, kita lanjutkan. Ini tak kira mudah. Ha dan ta itu hampir sama, cara nulisnya mirip. Kemudian nun. Nah, nun agak sama dengan yang tadi. Cuma nanti untuk menulis huruf nun, anak-anak lebih melengkung. Misalnya ini ya. Nah, kasih harokat. Oke. Nun, insya Allah mudah. Ini juga mudah. Nah, anak-anak sekalian, insya Allah pelajaran kita BTQ hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk pertemuan mendatang, ada di halaman 28 tentang latihan membaca, yang mana nanti bacanya sudah agak lebih panjang. Kemudian untuk tugas hari ini, anak-anak pelajaran BTQ tidak melalui kuis, tapi anak-anak silahkan untuk mengerjakan halaman yang ini, yang tadi. Nah, untuk mengerjakan halaman berapa ini? 24. Mengerjakan halaman 24 sampai dengan halaman, ini agak banyak ya. Halaman 24 sampai dengan halaman, cukup sampai 25 aja tidak apa-apa. 24 dan 25 ya. Jadi tidak, kalau anak-anak mau sampai selesai boleh, tapi yang wajib dikumpulkan ke Ustadz Arifin adalah halaman 24 dan 25. Jadi anak-anak mengerjakan ini halaman 24,
yang ini halaman 24 ini dikerjakan. Kemudian yang halaman 25 ini juga dikerjakan. Kemudian hasilnya difoto, dikirimkan ke WA Ustadz Arifin untuk saya ambil nilai harian. Jadi nilai evaluasi pelajaran P3 hari ini saya ambil dari anak-anak mengerjakan menulis tugas tersebut. Kan anak sampai ketemu lagi, dan sebelum Ustadz Arifin tutup kita berdoa bersama ya. Setiap selesai belajar kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.